lagi! Kita ketemu lagi buat ngobrolin sesuatu yang menurut saya seru banget nih dari dunia teori permainan. Halo, siap nih. Kali ini kita bakal coba bedah bareng satu konsep dari buku Mastering Game Theory. Fokus kita di bab 6, strategi evolusioner stabil. Atau kalau kerennya itu Evolutionary Stable Strategies. Sering disingkat ISS. ISS. Konsep yang menarik banget ini. Iya kan? Coba deh Anda bayangin, ada sekelompok besar gitu, entah makhluk hidup atau pemain di sistem ekonomi, pokoknya banyak. Semuanya ini pakai strategi yang sama dalam interaksi, anggaplah berpasangan dan acak. Oke. Populasi besar, strategi homogen awalnya ya. Nah, pertanyaannya gini, strategi mana sih yang bakal bertahan paling lama? Apalagi kalau tiba-tiba muncul pendatang baru, semacam mutan gitu, yang bawa strategi beda terus coba masuk ke sistem. Mana nih strategi yang cukup tangguh buat nahan gempuran? Pertanyaan bagus banget. Dan konsep ISS ini memang lahir buat mencoba menjawab itu. Jadi, kita nggak cuma lihat strategi dari kacamata apa yang terbaik sekarang, tapi lebih ke strategi mana yang bisa tahan uji dalam jangka panjang. Tahan uji dari apa nih? Ya itu tadi, dari invasi strategi-strategi alternatif yang mungkin muncul. Jadi kita bakal bedah bareng-bareng nih, apa sih ISS itu, gimana cara kerjanya, terus apa bedanya sama konsep Nash Equilibrium yang mungkin Anda udah lebih familiar, dan kenapa ini jadi penting. Oke. Intinya, kita mau cari tahu resep rahasia strategi yang benar-benar tahan banting gitulah. Siap. Mari kita mulai. Mungkin dari konteksnya dulu kali ya, di buku itu ISS ini munculnya di mana? Oke, bagus tuh, mulai dari sana. Biar nggak ngawang-ngawang. Jadi penting banget nih, naruh ISS ini di tempat yang pas dalam struktur buku Mastering Game Theory. Di buku itu kan ISS ini dibahas di bab 6. Iya, bab 6. Itu posisinya setelah kita ngertiin konsep-konsep dasar, kayak misalnya strategi dominan di bab 2, terus rasionalisasi di bab 3, Nash Equilibrium sendiri di bab 4, bahkan ada perfect equilibrium di bab 5. Jadi ini udah agak lanjut. Oke, jadi ini bukan konsep perkenalan ya? Bukan. ISS ini masuknya ke analisis permainan yang sifatnya non-kooperatif, terus statis, jadi keputusannya diambil sekali jalan, dan dengan asumsi informasinya lengkap. Pemain tahu aturan mainnya, gitu. Sip, sip. Dan kalau nggak salah ingat, di buku itu ditekankan juga kalau ISS ini paling relevan buat jenis permainan tertentu kan? Betul sekali. Secara spesifik, ISS ini paling pas buat menganalisis permainan simetris dua pemain. Itu dia. Kayak contoh yang sering dipakai Hawkdove atau Elang Merpati tuh, atau mungkin Prisoner's Dilemma yang juga simetris kan? Persis. Permainan kayak gitu, di mana identitas pemainnya tuh nggak penting. Mau pemain A atau pemain B, aturannya sama. Hasil yang didapat kalau pakai strategi X lawan Y ya sama aja buat siapapun yang ada di posisi itu. Yang penting cuma strateginya apa. Buku itu di bab 1-4 juga udah nyinggung sih, kalau permainan simetris ini bakal jadi fondasi buat ngomongin ISS di bab 6 nanti. Iya, udah dikasih spoiler dikit di awal. Fokusnya memang di situasi di mana semua pemain itu setara, bisa saling tukar posisi lah ibaratnya. Oke, konteksnya udah dapet nih. Sekarang yuk masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya si ISS ini? Definisi formalnya gimana? Nah ini jantungnya. ISS atau Evolutionary Stable Strategy, konsep ini dikenalin sama Maynard Smith dan Price di tahun 1973. Awalnya dari biologi evolusi. Mereka ngasih semacam uji ketahanan buat sebuah strategi. Uji ketahanan? Yap. Bayangin ada strategi X yang lagi dominan di populasi. Nah, strategi X ini kita sebut ISS kalau dia bisa tahan terhadap invasi dari setiap strategi alternatif lain. Kita sebut aja strategi Y yang mungkin coba masuk. Tahan invasi itu maksudnya gimana secara teknis? Apa dia harus ngalahin si Y terus? Nggak harus selalu ngalahin dalam duel 1 lawan 1. Tapi lebih ke gini. Kalau ada sejumlah kecil mutan, buku itu pakai simbol epsilon buat nunjukin proporsi kecil, ini yang pakai strategi Y menyusup ke dalam populasi yang mayoritasnya pakai X. Oke, jadi ada minoritas Y di lautan X. Nah, dalam kondisi populasi campuran kayak gitu, strategi X yang udah ada, si incumbent, harus bisa nunjukin kalau dia lebih unggul secara rata-rata. Maksudnya, individu yang tetap pakai strategi X harus dapat hasil atau payoff rata-rata yang lebih tinggi dibanding individu yang pakai strategi mutan Y. Oh, oke. Jadi diukur dari performa rata-rata di tengah populasi campuran itu ya? Tepat. Dan syaratnya,
X harus bisa begini terus ngelawan semua kemungkinan strategi alternatif Y yang mau coba masuk. Selama proporsi si Y ini kecil, ya, di bawah ambang batas tertentu, epsilon Y namanya di buku itu, kalau X bisa lulus ujian ini terus-terusan, barulah kita sebut dia ISS. Dia kebal sama penyusup skala kecil. Oke. Jadi ini kayak punya sistem imun gitu ya di level strategi, harus bisa ngenalin dan ngalahin penyakit strategi baru dalam dosis kecil. Tapi kayaknya ngitung payoff rata-rata di populasi campuran gitu agak teknis ya. Ada cara yang lebih gampang buat ngeceknya nggak? Nah, iya. Definisi formalnya memang agak abstrak. Untungnya, Maynard Smith dan Price juga ngasih dua syarat alternatif yang lebih praktis. Ini ada di proposisi 6.1 di buku itu. Dua syarat ini ekivalen kok sama definisi tahan invasi tadi. Oke, apa aja tuh dua syaratnya? Jadi, strategi X itu ESE kalau dan hanya kalau dia memenuhi dua kondisi ini. Pertama, Ya. kondisi pertama ini sebenarnya mirip banget, atau bahkan sama persis, sama syarat Nash equilibrium dalam permainan simetris. Yaitu, strategi X harus merupakan respons terbaik terhadap dirinya sendiri. Maksudnya? Artinya, kalau semua orang di populasi itu main strategi X, maka nggak ada strategi lain Y yang bisa ngasih hasil lebih baik kalau dimainin ngelawan populasi X itu. Kalau ditulis matematis, payoff main X lawan X kita sebut UX, X, itu harus lebih besar atau sama dengan payoff main Y lawan X, atau UY, X, untuk semua kemungkinan strategi Y. Oke, itu masuk akal sih. Biar stabil, minimal dia nggak kalah sama dirinya sendiri dibanding strategi lain yang mungkin muncul. Ini kan syarat dasar keseimbangan ya. Terus, kondisi kedua. Katanya tadi ada dua. Ini yang bikin beda dari Nash equilibrium biasa kan? Tepat sekali. Ini dia pembedanya. Kondisi kedua ini semacam aturan tiebreaker atau syarat ketangguhan tambahan. Kondisi ini baru relevan atau baru kita periksa jika ada strategi lain, sebut aja Y lagi, yang ternyata sama baiknya menjadi respon terhadap X. Oh, jadi kalau di kondisi pertama tadi hasilnya imbang. Kalau UX, X sama dengan UY, X. Persis. Kalau ada kasus imbang kayak gitu, di mana si Y ini sama bagusnya ngelawan X, nah, disinilah syarat kedua masuk. Supaya X tetap bisa disebut ESS, strategi X kita ini harus bisa mengalahkan strategi Y kalau mereka ketemu langsung, satu lawan satu. Mengalahkan gimana? Artinya, payoff yang didapat X waktu main lawan Y, yaitu UX, Y, harus lebih besar secara strict daripada payoff yang didapat Y waktu main lawan dirinya sendiri, UYY. Jadi, UX, Y, UYY. Wah, ini dia nih kuncinya. Jadi nggak cukup cuma jadi respons terbaik atau sama baiknya. Kalau ada yang nyamain performa, ngelawan X, si X ini harus punya keunggulan pas duel langsung sama si penyamanya itu. Betul. Ini buat mastiin si Y nggak bisa nyebar cuma karena nebeng, performa. Kan kalau UX, X sama dengan UY, X, artinya Y sama bagusnya ngelawan mayoritas X. Kalau nggak ada syarat kedua, Y bisa aja nyebar pelan-pelan karena nggak ada ruginya main Y. Nah, syarat kedua ini yang ngerem. Bilang, tunggu dulu, kalau ketemu langsung, X lebih unggul dari kamu Y. Ini mencegah drift genetik gitu ya kalau di biologi. Strategi Y nyebar cuma karena kebetulan. Coba deh, biar lebih nempel kita pakai contoh Hokdaf yang tadi disebut. Gimana aplikasinya? Ide bagus. Kita ambil contoh Hokdaf dari bab 1.2 buku itu. Anggap kita lagi nguji satu strategi campuran X. Misalnya 70% main Hok, 30% main DAF. Atau angka lain lah. Kita curiga ini SS. Oke. Strategi X-nya campuran. Pertama, kita cek kondisi 1. Apakah main X ini ngasih payoff minimal sama baiknya dibanding main Hok murni, kita sebut Y sama dengan Hok, atau DOF murni, kita sebut Z sama dengan DOF. Kalau lawannya adalah populasi yang main X. Jadi cek apakah UX, X lebih besar sama dengan UHOK, X, dan UX, X lebih besar sama dengan UDOF, X. Anggap saja iya, kondisi 1 terpenuhi. Oke, lolos syarat pertama. Sekarang kita cek kemungkinan imbang. Misal, ternyata main Hok murni, Y sama dengan Hok, itu ngasih hasil yang persis sama baiknya kayak main X, kalau sama-sama ngelawan populasi X. Jadi terjadi kesetaraan UX, X sama dengan UHOK, X. Nah, ini kasus imbangnya. Disinilah kondisi 2 berperan penting. Supaya si X yang campuran tadi bisa jadi SS, dia harus lebih unggul pas ketemu Hok murni. Artinya,
Payoff strategi campuran X pas ketemu Hawk murni, UX Hawk, harus lebih tinggi daripada payoff Hawk murni ketemu Hawk murni, UHawk Hawk. Jadi, UX Hawk lebih tinggi daripada UHawk Hawk. Kenapa harus gitu? Ya karena kalau nggak gitu, kalau misalnya UX, Hawk lebih kecil atau sama dengan UHawk, Hawk, si strategi Hawk murni ini kan sama bagusnya ngelawan X dari kondisi 1, dan dia juga nggak kalah bagus atau malah lebih bagus kalau ketemu sesama Hawk. Nggak ada alasan buat dia nggak nyebar kan? Kondisi kedua inilah yang jadi benteng pertahanan terakhir buat si X. Oke, sekarang jauh lebih jelas logikanya. Jadi ISS itu emang kayak Nash equilibrium yang lebih ketat ya. Ada syarat tambahan buat ngatasin kasus imbang, biar dia nggak gampang disusupi sama strategi lain yang sama bagusnya. Betul. Ini langsung nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Gimana persisnya hubungan antara ISS sama Nash equilibrium? Kayaknya udah kesebut-sebut tadi. Hubungannya jelas, tapi satu arah. Seperti yang udah kita singgung dari kondisi pertama ISS tadi. Yang mirip Nash itu kan? Iya. Setiap strategi yang memenuhi syarat ISS itu otomatis pasti memenuhi syarat pertama, yaitu UXX lebih besar sama dengan UYX untuk semua Y. Dan ini adalah definisi dari Nash equilibrium dalam konteks permainan simetris. Jadi, kesimpulannya, kalau Anda nemu ISS, Anda udah pasti nemu Nash equilibrium juga. Tapi nggak sebaliknya kan? Saya tebak nggak semua Nash equilibrium itu otomatis ISS. Tepat sekali. Tebakannya benar. Nash equilibrium itu konsep yang lebih umum atau lebih longgar. Dia cuma nuntut strategi itu jadi respons terbaik buat dirinya sendiri. Titik. Dia nggak secara eksplisit peduli sama apa yang terjadi kalau ada strategi lain, Y, yang ternyata sama baiknya jadi respons. UXX sama dengan UYX. Dia nggak punya tiebreaker itu ya? Nah itu dia, ISS ini lebih pemilih, lebih ketat. Dia nambahin syarat kedua tadi, UXY, UYY, buat mastiin stabilitasnya itu benar-benar kuat. Nggak cuma sekedar seimbang, tapi rapuh kalau ada pesaing yang sama kuatnya muncul dalam jumlah kecil. Makanya bisa dibilang himpunan semua ISS itu adalah bagian atau subset dari himpunan semua Nash equilibrium simetris. ISS itu Nash equilibrium yang udah teruji ketahanannya terhadap invasi. Oke, jadi mikirin ESS ini ngasih kita cara pandang yang beda ya soal solusi sebuah permainan. Bukan cuma nyari titik henti yang statis, tapi nyari strategi yang punya daya tahan dinamis di tengah populasi yang bisa berubah. Persis, lebih ke arah stabilitas jangka panjang. Ngomong-ngomong soal properti atau sifat-sifat ESS, ada lagi nggak hal penting lainnya yang perlu kita ingat dari bab 6 ini, selain hubungannya sama Nash tadi? Ada dua properti kunci lagi yang sering banget dibahas dan penting buat diingat. Pertama, ini perbedaan penting lainnya dengan Nash equilibrium. Kalau kita bicara strategi campuran, ada teorema Nash yang terkenal itu kan di bab 4 buku ini, yang ngejamin kalau Nash equilibrium itu selalu ada dalam permainan yang terbatas finite games. Selalu ada minimal satu. Iya, itu teorema fundamental kan? Betul. Nah, untuk ISS, ini beda. ISS itu nggak dijamin selalu ada. Bisa banget terjadi dalam suatu permainan simetris, ternyata nggak ada satu strategi pun, baik murni maupun campuran, yang memenuhi kedua syarat ketat ISS tadi. Buku ini juga bilang bakal ngasih contohnya di bagian selanjutnya, example 6.1. Wah, menarik. Jadi bisa aja nggak ada strategi yang benar-benar kebal invasi dalam suatu sistem permainan. Implikasinya apa tuh kalau gitu, kalau nggak ada ISS? Ya, implikasinya bisa macam-macam. Bisa jadi sistem itu secara inheren nggak stabil, bakal terus berfluktuasi, mungkin strateginya ganti-ganti terus, nggak pernah mencapai satu kondisi dominan yang permanen. Atau bisa juga stabilitasnya muncul lewat mekanisme lain yang lebih kompleks yang nggak ditangkap sama model ESS standar ini. Ini nunjukin kalau stabilitas evolusioner itu bukan sesuatu yang otomatis terjamin ada. Oke, itu properti pertama. ESS belum tentu ada. Terus yang kedua? Properti kedua, ini berkaitan sama kasus khusus strategi campuran, yaitu strategi yang totally mixed. Masih ingat kan? Yang pakai semua pilihan strategi murni dengan probabilitas positif, nggak ada yang nol, ya kan? Betul. Nah, proposisi 6.2 di buku ini bilang gini, kalau memang ada ESS yang sifatnya totally mixed dalam suatu permainan, maka ESS itu pasti unik. Cuma ada satu-satunya ESS yang kayak gitu di permainan tersebut. Oh iya? Kenapa bisa unik kalau dia totally mixed? Apa logikanya? Logikanya gini ya, kalau sebuah strategi campuran X itu totally mixed, artinya dia kan sengaja pakai semua pilihan murni yang tersedia.
Biar pemain rasional mau melakukan ini, berarti semua pilihan murni itu harus ngasih hasil yang persis sama kalau dimainin lawan si strategi X itu. Kenapa harus sama? Ya kalau nggak sama, ngapain repot-repot nyampur? Mending pilih aja strategi murni yang ngasih hasil paling bagus lawan X kan? Jadi, kesamaan hasil ini, indifference condition, adalah syarat perlu buat adanya strategi campuran. Nah, karena semua pilihan murni ngasih hasil sama lawan X, berarti semua strategi alternatif Y, yang juga merupakan campuran dari pilihan-pilihan murni itu, pasti akan ngasih hasil yang sama juga lawan X. Oke, jadi UXX sama dengan UYX. Itu berlaku buat semua Y yang beda dari X. Kalau X-nya totally mixed. Betul. Kondisi kesetaraan di syarat pertama itu otomatis terpenuhi buat semua alternatif. Nah, karena itu, supaya X bisa jadi ISS, syarat kedua, UX, Y kurang dari sama dengan UY, Y, harus berlaku buat semua alternatif Y yang berbeda dari X. Wah, berat banget dong syaratnya. Berat banget. Strategi X itu harus bisa ngalahin semua strategi lain kalau ketemu langsung. Ini syarat yang super ketat. Jarang banget ada strategi yang bisa memenuhi syarat sekuat ini. Dan kalaupun ada satu X yang bisa, sulit banget buat ngebayangin ada strategi tonally mixed lain, Z misalnya, yang juga bisa memenuhi syarat yang sama persis untuk mengalahkan semua strategi lain termasuk X. Makanya dia cenderung unik. Masuk akal, masuk akal. Jadi kalau kita nemu ESS yang pakai semua jurus, kemungkinan besar ya cuma dia satu-satunya yang begitu. Ini benar-benar nyaring solusi yang paling kuat dan stabil ya. Karena ada semacam proses seleksi atau evolusi yang terjadi. Dia nanya, strategi mana yang nggak cuma bagus sekarang, tapi juga bisa bertahan dari generasi ke generasi, tahan dari gempuran pendatang baru. Oke. Kayaknya kita udah kupas lumayan dalam nih ya soal strategi evolusioner stabil atau ESS ini dari bab 6 buku Mastering Game Theory. Kita udah lihat kalau ESS ini semacam Nash equilibrium yang udah di-upgrade lah ya. Bisa dibilang gitu. Khusus buat permainan simetris di populasi besar, dan dia punya syarat tambahan buat mastiin ketahanan terhadap invasi strategi mutan. Yap, intinya ada di dua syarat kunci tadi. Pertama, harus jadi respons terbaik buat diri sendiri, itu syarat Nash-nya. Kedua, nah ini penting, kalau ada strategi lain yang sama bagusnya jadi respons, si ESS ini harus lebih unggul kalau ketemu langsung sama strategi penantang itu. UXY, UYY. Inilah tameng evolusionernya. Tameng evolusioner, istilah bagus tuh. Konsep ini jadi alat yang menurut saya kuat banget buat mikirin kenapa sih ada perilaku atau ciri tertentu yang bisa langgeng banget di alam, atau di masyarakat, atau bahkan di pasar ekonomi. Ini bukan cuma soal nyari keseimbangan sesaat, tapi nyari keseimbangan yang benar-benar tangguh secara dinamis. Dan kita juga jadi tahu kalau ESS ini beda sama Nash equilibrium kalau pakai strategi campuran, nggak selalu dijamin ada. Bisa jadi nggak ada strategi yang sekuat itu. Betul. Terus, kalaupun ada ES yang totally mixed yang pakai semua jurus, dia itu spesial. Biasanya cuma satu-satunya. Ini bikin kriteria solusi yang stabil jadi lebih tajam lagi. Persis. Ini ngebantu ngejelasin kenapa kadang kita lihat di suatu sistem ada strategi yang dominan banget dan stabil lama, sementara di sistem lain kok kayaknya nggak ada pemenang yang jelas. Strateginya kayak ganti-ganti terus atau berosilasi. Mungkin karena nggak ada ESS di sistem yang kedua itu. Menarik. Nah, sebelum kita tutup nih obrolan kita, mungkin kita bisa lempar satu pertanyaan buat jadi bahan renungan pendengar. Semua pembahasan ES kita tadi kan banyak asumsi ya. Iya, model selalu punya asumsi. Kayak populasinya besar banget, terus interaksinya acak aja antar pasangan, terus mutannya datangnya sedikit-sedikit gitu. Gimana kalau asumsi-asumsi ini kita goyang dikit, kita ubah? Wah, itu pertanyaan yang langsung ngajak ke level berikutnya. Pertanyaan bagus banget. Gimana kalau populasinya nggak homogen, tapi ada struktur? Ada kelompok-kelompok atau teritori gitu? Iya, atau interaksinya nggak acak, tapi ngikutin pola jaringan sosial tertentu. Kita kan lebih sering interaksi sama teman atau tetangga misalnya. Betul. Atau gimana kalau mutan nggak cuma nyelip satu-satu, tapi bisa datang bergerombol? Atau punya strategi yang lebih canggih buat invasi, nggak cuma sekedar muncul? Nah, iya kan? Dunia nyata kan seringnya lebih ruwet dari model standar ini. Tentu saja. Dan disitulah letak keindahan ilmu pengetahuan ya. ESS ini adalah fondasi yang super penting dalam teori permainan evolusioner, tapi dia adalah titik awal, bukan titik akhir.
Pertanyaan-pertanyaan tadi itu justru membuka pintu ke area penelitian yang lebih luas dan menarik lagi. Gimana sih strategi itu benar-benar berevolusi, bertahan, atau bahkan runtuh di kondisi dunia nyata yang lebih kompleks? Jadi PR buat kita semua ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Itu jadi bahan pemikiran yang menarik buat Anda bawa pulang setelah obrolan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Pasti. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Sama-sama, sampai jumpa.